Bab 1496. Tim Gun adalah pilar ekonomi Eurasia. Perdana Menteri bahkan pernah khawatir bahwa anak buah Zeke mungkin tidak dapat melindunginya. Jika tim jatuh, ekonomi Eurasia akan turun bersamanya. Tim dan Justice Warrior keluar dari mobil dan langsung terpana dengan apa yang mereka lihat. Di mana aula besar? Apa yang terjadi di sini? Tim bergumam dan menatap Perdana Menteri untuk mencari jawaban. Zeke dengan cepat menggelengkan kepalanya pada Perdana Menteri, memberi isyarat kepada Perdana Menteri untuk tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, karena Zeke memiliki rencana lain dalam pikirannya. Ceritanya panjang. Akan saya ceritakan lain hari, jawab Perdana Menteri. Tim mengangguk dan berlutut di depan Zeke tanpa ragu-ragu. Marsekal hebat, saya minta maaf atas kebodohan saya sebelumnya. Seharusnya saya mendengarkan Anda. Jangan khawatir tentang itu, jawab Zeke. Benar. Tuan Menteri, kelompok yang Ares bunuh bukanlah pembunuh iblis. Seru tim. Saya tahu. Kami juga diserang, jawab Perdana Menteri dan menunjuk lubang di tanah yang dibuat Zeke. Persetan. Apakah mereka juga menggunakan bahan peledak di sini? Mata tim melebar. Mereka juga menggunakan bahan peledak saat menyerang kita, tapi tidak sekuat ini. Zeke tersenyum mendengar komentar tim tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya membuat lubang itu dengan kekuatan saya, Anda tahu. Itu normal bagi seseorang dari kelas tertinggi untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dari bahan peledak biasa. Justice Warrior, bagaimanapun, mengerutkan kening. Saya tidak berpikir mereka dibuat dengan bahan peledak. Prajurit keadilan berbisik kepada Zeke, mungkinkah perbuatanmu? Ketika Zeke hanya menjawab dengan tatapan penuh arti, Justice Warrior tercengang. Setelah beberapa detik, Justice Warrior mengacungkan jempolnya ke Zeke saat dia mulai curiga bahwa Zeke telah maju ke kelas tertinggi. Kamu gila. Saat mereka sedang mendiskusikan lubang, Collins, Serigala Tunggal, dan keserakahan Serigala tiba, masing-masing membawa salah satu pemimpin rahasia. Para pemimpin ini semuanya diserang oleh para pembunuh. Jika bukan karena perlindungan pasukan bunuh diri Alpha, mereka semua akan mati, dan rahasia akan habis. Para pendatang baru memiliki reaksi yang sama dengan tim ketika mereka mencapai aula besar. Setelah mendapatkan kembali akal sehat mereka semua berlutut di depan Zeke untuk memohon pengampunan. Tuan Williams, kami mohon maaf atas perilaku bodoh kami saat itu. Terima kasih telah melindungi kami meskipun demikian. Kami semua berhutang nyawa kepada Anda. Tidak apa-apa. Zeke tidak peduli. Akhirnya, karakter utama hari itu Ares dan Julian tiba terlambat. Keduanya tersenyum sampai mereka melihat apa yang dulunya adalah aula besar. Apa yang terjadi di sini? Di mana aula besar? Bagaimana kita harus merayakannya sekarang? Tuan Menteri, apa yang terjadi di sini? Ares bertanya kepada Perdana Menteri. Ares, apakah kamu masih yakin bahwa kelompok pembunuh bayaran yang kamu bunuh adalah para pembunuh iblis? Keselamatan para pemimpin rahasia tidak akan terancam jika Ares tidak mengklaim bahwa dia telah memusnahkan para pembunuh iblis. Bab 1497. Apa yang kamu bicarakan? Jantung Ares berdegup kencang. Yah, para pembunuh iblis baru saja mencoba membunuh kita semua, jawab Perdana Menteri. Hati Ares langsung tenggelam karena dia tidak pernah menyangka setelah semua perencanaannya yang cermat, pembunuh iblis yang sebenarnya akan benar-benar ambil bagian dalam pertarungan. Tidak bisakah kalian muncul setelah kita memiliki batu roh? Ares memarahi di kepalanya. Ah, begitukah? Kurasa aku harus meminta maaf atas kesalahanku di sini. Itu pasti kecerdasan yang salah di pihakku kalau begitu. Aku sangat berharap kalian semua bisa memaafkanku atas kecerobohanku. Ares pura-pura tidak tahu dan tersenyum pahit. Para pemimpin rahasia menjawab Ares dengan tatapan dingin karena informasi yang salah itu hampir merenggut nyawa mereka. Mereka ingin membantah tetapi enggan melakukannya karena Ares masih seorang prajurit kelas raja. Ares mengamati dataran yang rata dan bertanya karena penasaran, bolehkah aku tahu siapa yang membunuh para pembunuh iblis dan mengubah tempat ini menjadi reruntuhan? Prajurit kelas raja nomor 1 menyelamatkan kita, jawab Perdana Menteri. Ares terkejut mendengar berita itu. Dia tahu bahwa dia sendiri tidak akan pernah bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan bahkan dalam kondisi puncaknya. Adegan di depannya membuktikan bahwa prajurit kelas raja pertama jauh di depannya dalam hal kemampuan. Ares akhirnya mengerti mengapa prajurit kelas raja nomor 1 menolak untuk mengadakan pertandingan persahabatan. Ares lebih rendah darinya. Ini semua pada saya. Saya akan bertanggung jawab penuh, jawab Ares,
putus asa, Julian, ayo pergi. Tepat saat Ares hendak pergi, Zeke angkat bicara, Ares, tunggu. Ada sesuatu yang sepertinya tidak bisa kupahami dan kuharap kau punya jawaban untuk itu. Ares memutar matanya ke arah Zeke, setiap kali yang terakhir berbicara, sesuatu yang buruk akan selalu terjadi. Dan apakah itu? Ares bertanya dengan tidak sabar. Karena kami sekarang yakin bahwa kelompok pembunuh yang kamu bunuh bukanlah pembunuh iblis, lalu siapa mereka? Pertanyaan Zeke datang begitu saja. Semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Ares. Ares memaksakan senyum dan tetap tenang meskipun dia bersalah. Bagaimana saya tahu? Lalu, bagaimana kamu begitu yakin bahwa mereka adalah pembunuh iblis? Aku. Ares tergagap karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan lanjutan Zeke. Bukankah kami sudah memberitahumu bahwa itu karena kami salah informasi? Julian membantah. Jika itu masalahnya, bagaimana Anda mendapatkan informasi itu? Dari petugas intelijen kita, tentu saja. Bagus sekali. Bisakah Anda berbaik hati memberitahu kami namanya? Kami punya beberapa pertanyaan untuknya. Ini. Giliran Julian yang gagap. Padahal, tidak ada petugas intelijen. Julian telah mengada-ada. Juga tidak ada gunanya baginya untuk mencari kambing hitam karena siapapun itu akan segera terungkap. Dan mengapa kita melakukan itu? Ares mengejek dan menarik Julian pergi. Julian, kita pergi. Perdana Menteri menatap saat Ares pergi dan berbisik kepada Zeke, Marsekal Agung, boleh saya bicara? Zeke mengikuti Perdana Menteri ke sudut yang tenang. Bab 1498. Menilai dari pertanyaan Anda, apakah Anda curiga bahwa Ares sendiri yang merencanakan pembunuhan si pembunuh, dan bahwa dia mencoba untuk mendapatkan batu roh? Perdana Menteri bertanya. Yang paling disukai. Bajingan itu. Beraninya dia membahayakan seluruh bangsa demi batu. Perdana Menteri mengepalkan tinjunya. Aku pasti akan melakukan penyelidikan menyeluruh padanya dan memberikan semua orang rahasia penjelasan yang tepat. Setelah berhenti sejenak, Perdana Menteri melanjutkan, omong-omong, sekarang para pembunuh iblis benar-benar mati, mengapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah prajurit kelas raja teratas? Karena seseorang memiliki cara untuk mencuri batu roh dari tambang, dan sedang mencoba untuk melakukannya, desah Zeke. Dan aku sedang menyelidiki dengan kedok Marsekal Agung yang tidak berguna. Perdana Menteri khawatir. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa seseorang mencoba mencuri batu-batu itu? Karena kamu membutuhkan mereka untuk maju ke kelas raja, Zeke menjelaskan. Bukankah aneh bahwa pemimpin pembunuh iblis berhasil mencapai kelas raja ketika tidak ada tambang batu roh di Amerika Serikat? Itu membuktikan bahwa seseorang telah mencuri batu-batu itu dari kita. Perdana Menteri tampak muram setelah mendengar penjelasan Zeke. Kekuatan rahasia terkait erat dengan batu. Kita harus mempercepat penyelidikan dan mencari tahu siapa yang mencuri dari kita. Saya sarankan Anda menghindari ini, Tuan Menteri. Kami tidak ingin memperingatkan musuh. Saya akan menangani ini secara pribadi. Terima kasih. Perdana Menteri memberi hormat. Keduanya bergabung kembali dengan kerumunan. Sejak upacara dibatalkan, Zeke meminta Justice Warrior dan anggota Alpha Suicide Squad lainnya untuk mengawal para pemimpin kembali ke rumah mereka masing-masing. Serigala Tunggal adalah satu-satunya yang tersisa di samping Zeke. Karena pasukan yang ditugaskan untuk menjaga tambang adalah Elites of Soul, mungkin saja seseorang dari pasukan itu telah mengkhianati negara mereka. Zeki, kenapa aku masih di sini? Serigala Tunggal tidak tahu mengapa Zeke memintanya untuk tinggal. Izinkan saya mengajukan pertanyaan serius. Menurut Anda seberapa setia Elites of Soul? Tanya Zeke. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untukmu tanpa kecuali, jawab Serigala Tunggal. Salah. Kenapa begitu? Karena mungkin ada pengkhianat di antara Elites of Soul. Apa? Serigala Tunggal melompat. Siapa yang berani mengkhianati kita? Siapa? Zeki, katakan padaku. Aku akan mencabik-cabiknya. Tenang, itu hanya kemungkinan. Aku masih tidak yakin apakah hipotesisku benar. Serigala Tunggal menghela nafas lega. Jadi, kamu tidak punya bukti. Ini murni spekulasi. Kamu harus tahu bahwa siapapun yang ingin maju ke kelas raja akan membutuhkan bantuan batu roh, kan? Karena tidak ada tambang di Amerika Serikat, bagaimana pemimpin pembunuh iblis bisa maju ke kelas raja? Itulah mengapa saya berspekulasi bahwa seseorang mencuri dari kita. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada seorang pun di Elites of Soul yang mengkhianati kita.
Kemungkinan besar dicuri oleh orang lain. Jadi maksudmu elitmu tidak menjaga tambang dengan cukup baik? Tidak mungkin. Saya pribadi merancang formasi pertahanan di sekitar tambang. Bahkan seekor lalat tidak bisa masuk. Tunggu, mungkin itu seseorang yang lebih kuat dari kita. Zeki, serahkan padaku. Aku akan tinggal di tambang 24/7 sampai pencurinya tertangkap. Bab 1499. Tunggu. Zeke menghentikan serigala tunggal. Mengapa kita tidak memberi pelakunya rasa obatnya sendiri? Tapi siapa pelakunya? Tanya serigala tunggal. Ares, tentu saja. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mendapatkan batu roh, dan satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan menghubungi pencuri. Ketika Ares menghubungi pengkhianat untuk mencoba mencuri batu, kami akan menangkapnya. Mereka dalam sekali jalan. Persetan dengan pengkhianat itu. Aku akan mencabik-cabiknya. Soul Wolf mengepalkan tinjunya. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah mendaftarkanku sebagai prajurit biasa dari Elites of Soul. Zeke menginstruksikan, aku akan menunggu mereka sendiri. Oke. Semakin Ares dan Julian memikirkannya, semakin marah mereka. Siapa yang mengira bahwa rencana mereka akan digagalkan pada langkah terakhirnya? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian bertanya dengan putus asa, jika ini berlarut-larut, aku tidak akan pernah mendapatkan kembali kekuatanku. Bahkan batu roh pun tidak dapat membantuku. Ares juga memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi dia tidak mengatakannya dengan keras karena itu hanya akan menambah frustrasi Julian. Jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan hadiah kita masih punya cara lain untuk mendapatkan batu itu. Bagaimana? Julian menemukan harapan lagi. Tambang itu dijaga oleh prajurit kelas Raja Papan Atas jadi kita harus melewatinya terlebih dahulu. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu misterius. Tidak peduli seberapa misterius dia tetap manusia. Dan manusia membuat kesalahan. Ares tertawa dingin. Kesalahan macam apa yang bisa dia buat? Kamu harus tahu bahwa untuk naik ke kelas raja, batu roh adalah suatu keharusan. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana pemimpin pembunuh iblis, seorang Amerika, mendapatkannya? Rahasia adalah satu-satunya sumber batu roh. Saya percaya bahwa salah satu penjaga mencuri dari tambang. Ayah, kamu benar. Kemungkinan itu tinggi, Julian setuju. Jika kita bisa menemukan cara untuk menghubungi si pengkhianat, kita bisa mendapatkan batunya. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui siapa pengkhianat itu? Aku mungkin tahu siapa dia, Ares tersenyum sambil membelai janggutnya. Kamu bisa, bagaimana? Seru Julian dengan semangat. Jika kita bisa menghubunginya, maka kita bisa mengamankan batunya. Analisis, nak. Tapi, itu hanya tebakan. Julian, apakah kamu tahu sekte Carter yang bersemayam di Gunung Final? Julian bingung tapi mengangguk. Ya, 4 sekte telah mengasingkan diri dari dunia, dan mereka tersebar di 4 arah. Sekte Carter adalah salah satunya. Mereka sangat berpengaruh sehingga mereka memiliki hak untuk memungut pajak. Bahkan pemerintah rahasia harus memberi mereka banyak sumber daya setiap tahun. Tapi, ayah, mengapa Anda bertanya tentang mereka? Semua orang tahu bahwa Elites of Soul yang menjaga tambang sangat setia kepada Zeke. Mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menegakkan kebanggaan Great Marshal. Satu-satunya orang dengan kekuatan untuk menyisipkan mata-mata atau menyuap salah satu elit akan menjadi milik 4 sekte. Beruntung bagi kita, saya mengenal seseorang dari sekte Carter, kita bisa pergi dan meminta bantuan mereka. Bab 1500. Apa? Julian menutup mulutnya karena terkejut. Ayah, kamu kenal seseorang dari sekte Carter. Sedikit yang Julian tahu bahwa bukan hanya Ares atau lebih tepatnya, Ares palsu mengenal sekte Carter, tapi kelompok yang mengubah Connor menjadi Ares palsu juga berasal dari sekte Carter. Kami kenal, Ares mengangguk. Julian berseri-seri karena dia tidak pernah berpikir bahwa pihak yang mendukung keluarga Tisleton secara rahasia adalah salah satu dari 4 sekte terpencil. Sekte Carter memiliki pengaruh yang sama dengan prajurit terkuat dari kelas raja. Dengan sekte Carter di belakang mereka, keluarga Tisleton akan berkembang setidaknya selama 500 tahun. Ares dan Julian langsung berangkat ke Mount Final. Setelah menghabiskan sepanjang malam di pesawat, mereka tiba di tempat tujuan pada sore berikutnya. Pasangan ayah dan anak ini mendaki jauh ke pedalaman Gunung Final, tempat yang tertutup salju putih bersih dan kabut tebal sepanjang tahun. Bahkan pada siang hari, mereka akan kesulitan melihat benda-benda yang berada di luar jarak 2 meter dari mereka.
Jika seseorang mengembara ke pedalaman, mereka tidak akan pernah menemukan jalan keluar dan akhirnya akan mati kelaparan. Beruntung bagi Julian, Ares tahu rahasia kabut dan mereka melewatinya tanpa kesulitan. 1 jam berlalu dan mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang yang tinggi. Carter, tertulis di gerbang mirip Olympus, yang membuat Julian terkesiap kagum. Setelah menenangkan diri, Ares mengetuk gerbang. Itu segera dibuka. Penjaga gerbang, dengan pakaian tradisional, menjulurkan kepalanya. "Kamu siapa?" "Saya Ares, teman Mason Carter," jawab Ares sambil membungkuk. "Saya di sini untuk mengunjunginya." "Apakah kamu punya bukti?" Ares dengan cepat mengeluarkan liontin giok dengan kata, "Carter," terukir di atasnya. Setelah mengkonfirmasi liontin, penjaga gerbang menjawab, "Tunggu di sini. Saya akan memberitahu Mason." Penjaga gerbang kemudian menutup gerbang sekali lagi. "Saya pernah mendengar bahwa Sekte Carter telah hidup dalam pengasingan selama 500 tahun terakhir. Sepertinya legenda itu benar. Mereka masih mengenakan pakaian tradisional," kata Julian. "Sekte Carter didirikan berabad-abad yang lalu," Ares menjelaskan, "selama beberapa ratus tahun terakhir, mereka telah bersembunyi jauh di dalam gunung ini dan hidup dengan cara yang lama. Tidak ada teknologi modern yang diizinkan melewati gerbang ini. Anggota sekte ini telah berjanji pada diri mereka sendiri untuk berlatih seni bela diri tradisional, dan saya yakin mereka memiliki prajurit kelas tertinggi di antara mereka. Ingat, ketika kita masuk, kecilkan suara Anda dan jangan memprovokasi salah satu dari mereka, atau kita berdua akan mati sebelum kita tahu." "Aku akan," jawab Julian dengan anggukan. Gerbang dibuka sekali lagi. Kali ini, seorang pria dengan pakaian tradisional berwarna putih keluar. Orang ini tidak lain adalah Mason Carter. Ares dan Julian dengan cepat membungkuk kepada Mason untuk menunjukkan rasa hormat mereka. "Ares dari Tisleton, di sini untuk bertemu Tuan Mason." "Ares." Mason mengangkat alis karena dia tidak mengenal Ares. Tapi dia segera menyadari bahwa Ares yang berdiri di hadapannya sebenarnya adalah Connor, yang telah dia bantu untuk berubah menjadi Ares. Ares yang asli saat ini terkunci di dalam penjara bawah tanah Sekte Carter. "Bagus," Mason mengangguk. "Ares, kenapa kamu mencariku?"